Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Ustaz Dr. Abdul Aziz Wahab DAMAG. Yang saya hormati Kaprodi PGMI, Ustaz Dr. Haji Firdaus Ainul Yakin MPDI, serta seluruh dosen tetap PGMI. Perkenalkan, nama saya Imro'ah Sa'adah Ramadhani Sahria. Saya dari Prodi PGMI semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kepemimpinan. Baiklah, sebelum kita masuk pada penjelasan jenis-jenis kepemimpinan, bisa dilihat terlebih dahulu. Di sini ada pengertian kepemimpinan. Nah, apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu adalah proses memimpin, mempengaruhi, dan mengarahkan sekelompok orang untuk menuju tujuan bersama. Nah, di sini juga dijelaskan beberapa pengertian kepemimpinan menurut beberapa ahli yang dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi, mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, pemimpin yang efektif itu dapat membangun hubungan yang kuat serta dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai kebutuhan bawahannya. Kemudian masuk pada jenis-jenis kepemimpinan. Adapun jenis-jenis kepemimpinan yang akan saya jelaskan adalah ada 5. Yang pertama itu gaya kepemimpinan otoriter, kemudian gaya kepemimpinan demokratis, yang ketiga itu gaya kepemimpinan laissez-faire, kemudian yang keempat kepemimpinan transformasional, kemudian yang kelima itu gaya kepemimpinan transaksional. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan otoriter, di mana di sini ciri umumnya adalah pemimpin mengontrol penuh dan dominan. Indikatornya adalah komunikasi itu hanya terjadi satu arah, kemudian minim diskusi dan partisipasi bawahan, serta gaya kepemimpinan otoriter ini cocok untuk keadaan yang mendesak. Kemudian contoh negara yang menggunakan kepemimpinan otoriter yakni Korea Utara, di mana di bawah kepemimpinan Kim Jong Un. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis ini memiliki ciri umum di mana pemimpin melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan. Adapun indikator dalam gaya kepemimpinan demokratis ini adalah terjadinya komunikasi dua arah, kemudian semua anggota tim bebas untuk menyampaikan pendapatnya, dan yang ketiga adalah meningkatkan semangat dan loyalitas tim. Serta contoh negara yang menggunakan gaya kepemimpinan demokratis ini, salah satunya adalah negara Indonesia, yang dimana ketika pemilihan presiden itu dilakukan langsung oleh rakyat melalui pemilu. Kemudian yang selanjutnya adalah gaya kepemimpinan laissez-faire, di mana di sini adalah pemimpin memberi kebebasan penuh kepada anggota tim, merupakan ciri umum dari gaya kepemimpinan laissez-faire. Adapun indikator dari gaya kepemimpinan laissez-faire ini adalah yang pertama itu adalah minim arahan dan kontrol. Kemudian cocok jika tim memiliki kompeten dan mandiri. Kemudian juga bawahan bisa menentukan langkah sendiri. Kemudian contoh negara yang menerapkan gaya kepemimpinan laissez-faire ini adalah Swiss dan Hong Kong. Yang selanjutnya adalah gaya kepemimpinan transformasional. Adapun ciri umum dari gaya kepemimpinan transformasional adalah pemimpin mempengaruhi perubahan besar dan perkembangan tim. Kemudian adapun indikatornya adalah fokus dan visi jangka panjang. Kemudian terjadi hubungan emosional yang kuat dengan tim. Adapun contoh negara yang menggunakan gaya kepemimpinan transformasional ini adalah
Singapura, dan Afrika Selatan. Kemudian yang terakhir adalah gaya kepemimpinan transaksional. Ciri umum dari gaya kepemimpinan transaksional ini adalah fokus pada imbalan dan hukuman, di mana terdapat indikator dalam gaya kepemimpinan transaksional ini, yaitu terdapat reward dan punishment dalam gaya kepemimpinan ini. Kemudian ada instruksi yang jelas dan tegas, dan contoh negara yang menggunakan gaya kepemimpinan transaksional ini adalah negara Amerika Selatan dan Jerman. Baiklah, kesimpulannya adalah kepemimpinan itu adalah kemampuan mempengaruhi dan membimbing orang lain untuk menuju tujuan bersama. Pemimpin yang efektif itu tidak hanya memberi arahan, namun bisa menginspirasi, membangun kepercayaan, dan menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai kebutuhan. Dan jenis-jenis kepemimpinan itu ada 5, yaitu gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan laissez-faire, yang keempat gaya kepemimpinan transformasional, yang kelima gaya kepemimpinan transaksional. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai gaya kepemimpinan, jenis-jenis gaya kepemimpinan. Jika dari awal sampai akhir terdapat kesalahan atau hal yang kurang mengerti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.